Maulid itu ulang tahun. Bukan ulang tahun Maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun Maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma Maulid itu waktu kelahirannya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran enggak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lain nggak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, falyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Maksud tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masih tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengekspresikan kegembiraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyikapi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina wa da'a lillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi.